Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai videonya, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Dan aku mau minta sesuatu ke kalian, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kita ramaikan like-nya aja, kalau misalnya nggak mau subscribe nggak apa-apa. Dan kita lanjut ke video yang kemarin, waktu aku ngakalin tank yang retak kemarin ya. Nah ini udah selesai aku setting jadi paludarium. Awalnya pengen terrarium tapi aku pikir pengen naro ikan juga di sini. Jadi yaudahlah kita bikin paludarium aja. Jadi langsung aja ke videonya. Dari awal kita nyeting, yang aku siapin seperti biasa filtrasinya ataupun tempat mesin kecil kemarin yang aku siapin. Nah di sini untuk media ataupun tempatnya aku gunakan botol bekas minuman ya, yang 1,5 liter. Terus aku lubangin menggunakan solder di bagian bawah aja lubangnya biar air masuk dari bawah dan mengisi ke bagian atas sesuai tinggi kaca depan. Untuk rumah bakteri di bagian bawah aku gunakan Super Biobol ya. Ini yang model Momogi yang agak besar. Jadi aku masukin di bagian bawah, kemudian aku tutupin menggunakan biofoam. Bentuk aja, jadi nggak usah terlalu tebal, hanya buat menghalang kotoran biar gak masuk ke dalam mesin. Mesin masih sama menggunakan mesin yang kemarin yang kecil itu ya, yang harga 14 ribuan. Tapi kalau kalian mau main aman biar bisa hidup 24 jam, kalian bisa gunakan mesin yang biasa digunakan untuk skimmer itu ya, ataupun yang bisa masuk ke tempat media yang kalian siapkan lah. Kalau misalnya kalian bikin kayak gini dengan sistem yang kayak aku bikin sekarang, itu biasanya riskan banget mampet di bagian selang. Jadi itu harus kalian pikirkan benar-benar sematang mungkin lah ya. Nah sementara kayak gini, jadi untuk tempat mesinnya aku bikinin pakai botol, dilubangin pakai rumah bakteri dan biofoam biar meminimalisir kotoran lah ya, karena nanti juga di sini bakalan pakai substrat. Nah kenapa pakai lakban hitam bang, apa enggak mengganggu pemandangan? Jadi nanti di bagian sini sampai menutupi bagian sini, cuman diusahakan nanti di bagian atas ini bisa kita otak-atik ya, biar biar maintenance jangka panjangnya lebih gampang. Jadi ini bakalan ketutupan semua, terus bagian yang atas ini bakalan kita tutupi menggunakan substrat lah ya, jadi pakai produk yang riset. Terus untuk lubang ini kan selang kita ganti baru, nanti lubangnya bakalan kita lubangin sesudah semua selesai, sesudah planting dan lain-lain. Jadi kita tahu titik mana aja yang bakal kita airin. Untuk tes kemarin sudah dites, jadi sekarang nggak perlu kita tes, langsung setting ke bagian hardscape ya. Nah batu yang aku pakai di sini batu laparok, terus ngelemnya menggunakan rockwool dan lem super ya, lem cyanoacrylate. Kemudian aku taburi dengan serbuk soil yang aku hancurin, udah aku masukin dalam botol biar lebih gampang. Nah untuk referensi nggak usah malu lah ya, jadi cari aja di Google tema-tema paludarium tuh banyak banget, jadi kreasikan sesuai keinginan kalian aja dan sesuaikan dengan bahan lah. Fungsi dari serbuk soil yang kita tabur di bagian atas dan kita lem itu selain memperkuat, itu juga membuat kamuflase si lem yang kita gunakan ya, kayak rockwool tadi, jadi menutupinya.
Nah, untuk media ataupun substrat yang bakalan kita pakai kita tempelin di kaca, di sini aku gunakan tanah lumpur ya, yang udah agak kering. Aku campur dengan Enviro One dari One Reset. Sama nanti pakai yang terrarium soil juga bakalan aku campur. Nah, dimasukin aja partikel kayu yang besar dari Enviro One-nya, dikeluarin aja. Ini Terra Prime, terrarium soil dari One Reset, aku masukin juga sedikit buat nambah nutrisi lah. Tinggal tambahin air, terus diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Untuk mempermudah penempelan substrat, akuariumnya direbahin aja jadi bisa menempel, dipastikan menempel rata lah. Karena agak becek, sesudah ditempel usahakan dibiarin dulu sekitar 1-2 jam biar agak mengering sedikit lah, sambil dihidupin lampu agak dipanasin gitu. Nah, karena di bagian belakang kita bakalan masukin pumice atau batu apung, jadi usahakan rongga-rongga yang terlihat agak besar itu ditutupin ya menggunakan biofoam atau apalah, Dacron juga masalah, cuman bagus biofoam biar kamuflase lah karena warnanya hitam kan. Nah, ini batu apungnya aku pakai yang agak besar, aku masukkan satu-satu biar nggak masuk ke tempat filter lah, atau meleset. Untuk masang mouse-nya tinggal tempel aja ya, karena substrat bagian belakang juga masih agak becek. Cuman jangan dipotong menggunakan gunting mouse-nya biar kelihatan lebih natural lah, nggak kaku jadinya. Adrenaline awakened, I can taste it.
Nah, kenapa mouse-nya dipasang duluan sebelum memasang hardscape? Jadi kalau misalnya kayu duluan yang dipasang itu agak susah nanti bakalan masang mouse-nya. Jadi makanya mouse-nya aku pasang duluan, baru kayunya menyusul di belakangnya. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as. Untuk tanamannya di sini kita ada beberapa jenis ya. Ada jenis bromelian, terus ada lumut Ambon juga, dan beberapa jenis tanaman yang aku belum terlalu hafal namanya. Nah, ini tanaman aku dapat dari Ombak Aquatic. Nih, kalian bisa follow Instagramnya kalau kalian mau belanja tanaman untuk paludarium yang ada yang aku pakai kayak gini, tapi banyak juga jenis yang lain. Kalian bisa langsung scroll aja di Instagramnya. Ada Tokopedia-nya juga kalau kalian mau linknya ada di deskripsi kalau kalian mau beli. Nah, sekarang aku mau ngasih tau cara yang biasa aku pakai kalau mau planting tanaman yang kayak gini ya buat paludariumnya. Yang paling simple lah. Nah, di sini aku menggunakan kain tile, kain yang jaring. Nah, itu isinya aku masukkan Envirowan ya, Envirowan dari One Reset. Itu aku masukin gak terlalu banyak karena aku ambil buat nutrisinya jangka panjang. Kemudian aku masukkan Terra Prime dari One Reset juga sedikit, baru disusun, masukkan di dalam. Ini tinggal diikat, nanti di bagian luar biar nggak terlalu monoton itu aku tempelin mouse ya, jadi diikat pakai mouse-nya juga. Nah, kurang lebih kayak gini, tinggal diikat benang aja. Nah, aku ikat dulu, agak susah masalahnya. Nah, kalau udah keikat kayak gini, bagian bawahnya tinggal dipasangin mouse aja biar nggak repot. Benang yang ikatan awal kita tadi nggak usah dipotong dulu, jadi mouse-nya tempelin aja dulu, jadi nanti bisa simple. Nah, fungsi dari si mouse sendiri itu buat nyerap air atau nyimpan air ya, jadi lebih lembab tanamannya karena bakalan jarang disemprot, jadi lebih aman ketika ditinggal lama. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Nah, untuk pasir bagian bawah aku pakai Kamabakasen dari One Reset ya. Jadi Kamabakasen sendiri kontur batunya itu lebih kontras, ada campuran warna putih dan yang besar kecil, jadi biar bagian bawahnya lebih terang. Langsung mau aku cuci dulu biar nggak terlalu keruh nanti.
baru kita masukin ke dalam. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. 'Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face. Nah, buat bagian bawah ya, aku mau ngambil kadaka. Ini Thesphorus apa namanya ya? Yang daunnya kecil, bukan kadaka biasa. Nah, kalau ini needle lagi kuperbanyak ya. Terus ada beberapa anubias ini di luar. Cuman ya ada semi hidroponik. Aku ambil ini dulu buat di bagian bawah. Nah, jadi ini kadaka yang kita ambil tadi Nero kalau nggak salah ya. Ini Nero. Jadi mau kita taruh di situ di beberapa sisi sini, jadi kelihatan hijau di bagian bawah. Langsung aja lah tanam. Jadi di sini aku udah siapin tempat buat tangan masuk ya, buat ngeluarin si mesin. Dan kalaupun misal terjadi hal mampet di bagian selang, di sini ada beberapa titik yang udah aku tutup pakai kayu. Nanti aku liatin detailnya. Jadi kalau misalnya ada trouble di bagian mesin, itu bisa dikeluarin ya. Jadi tangan masih bisa jangkau masuk ke dalam buat ngeluarin si mesin. Dan kalaupun mesinnya rusak bisa diganti. Jadi jangka panjangnya cakep lah. Nah, ini tadi yang aku bilang, ada kayu, kalaupun nanti mampet itu bisa dikeluarin buat ngeluarin kotoran, ataupun titik lain sudah ketutupan itu bisa dibuka. Dan kalaupun memang nggak ada jalan keluar, ini bisa kalian potong, hidupin mesin biar kotoran keluar dan pasti aman lagi. Itu bagian mesin di belakang, aku pakai Endacron, takutnya karena tetesan lumpur bakalan masuk ke mesin dan ngotorin selang ya. Jadi aku antisipasi dari awal. Nih. Nah, jadi seperti yang aku susun tadi, buat ngakalin jangka panjang biar aman itu bisa kalian kayak giniin lah ya, amanin Endacron, biofoam dan lain-lain. Yang pasti tetap bisa kalian keluarkan. Jadi jangan sampai mati ya, jangan sampai nggak bisa diapa-apain bagian filter. Nah, di sini bagian yang mos itu juga nyimpen air ya, jadi bagus banget seperti yang aku praktekkan tadi waktu ngerakit. Di beberapa juga, di semua tanaman juga aku pakein, jadi cakep banget buat jangka panjang. Terus perhatikan juga tanaman-tanaman ataupun spot yang nggak terkena alur air ya. Jadi kayak pitonia di belakang itu memang nggak boleh basah, jadi usahakan dia sekedar lembab aja biar bisa bertahan. Kalau nggak melting, bakalan melting. Terus di bagian depan di sini aku menggunakan Star Moss jenis Sphagnum ya. Jadi karena ini nggak ada alur air, hanya sekedar lembab doang, jadi dia bakalan bertahan. Kalau yang di belakang menggunakan moss wrapping lokal yang kelam itu memang harus lembab terus. Jadi di bagian belakang sana itu juga ada air yang netes, jadi membasahi semua di bagian belakang. Harus dipikirkan ya, tanaman yang mana kalian taruh di mana, itu bisa harus kalian sesuaikan kelembapannya. Nah, di sini juga ada lumut Ambon. Ini kemarin datang juga posisinya nggak sehat, sempat aku rawat dan mulai keluar daun-daun baru. Sama ini juga belum stabil, tapi sudah mulai akarnya udah mulai lebat. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa sehat lah ya. Nah, untuk jenis tanamannya kalian bisa langsung cek ke Ombak Aquatic lah ya kalau kalian mau beli, atau bilang aja yang dipakai oleh Aquarialistic gitu aja kalau kalian mau order ke Ombak Aquatic. Aku kasih linknya dan nomor WA lah ya di deskripsi. Jadi kalau misalnya mampet pun itu bisa dibuka biar ngeluarin kotoran yang ada. Nah, kalaupun hal itu nggak ngebantu menyelesaikan mampetnya tadi, bisa aja di bagian selang ini kalian potong, kemudian hidupkan mesin biar ngeluarin kotoran yang ada ya. Itu cara yang biasa aku lakukan dari zaman dulu. Aku bikin palut tahun 2016 kalau nggak salah, di foto yang ini bisa kalian lihat. Nah, untuk yang paludarium itu sendiri itu tahan sampai 1,5 tahun baru aku bongkar. Dan kemarin juga ada aku bikin terrarium yang kecil itu ya, itu tahan sampai 4 bulan, subur semua.
bagus semua kalau menurut aku. Nah, yang ini pun semoga bisa subur. Nanti kita update juga perkembangannya kayak gimana. Nah, jadi alasan kenapa aku memilih menggunakan batu laparok untuk hardscape, batu laparok juga berfungsi sebagai rumah bakteri ya, karena minim banget dan rumah bakteri yang kita pakai ada di bagian sini, tapi nggak sebanyak ya, kalau kita buat aquascape lah ya. Jadi laparok itu udah bagus banget buat ini, buat hardscape. Jadi jangka panjangnya ngebantu banget. Nah, mungkin itu aja dulu videonya. Semoga kalian kebantu lah ya dengan apa yang aku buat sekarang. Semoga kalian dapat inspirasi. Nggak mesti sama, cuman kreasikan aja berdasarkan apa yang kalian inginkan. Semakin kreatif kita, semakin bagus pula hasil yang bakal kita dapatkan. Dengan yang kayak gini aja aku udah puas banget sih. Menurut aku ini bagus. Dan sistemnya juga berjalan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Perairannya juga stabil, nyemprot di bagian titik yang aku inginkan juga di beberapa tanaman. Ya cakep lah ya. Udah kayak gitu aja. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. Dan jangan lupa tonton video-videoku yang lain dan subscribe. Jangan lupa like-nya. Bye.